بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إلى آل بيته الكرام والصحابة القرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وقراباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، بأن الله يتغشاهم برحمة المغفرة ويعلي درجاتهم في الدنيا والآخرة ويدخلنا وإياكم الجنة بغير حساب. وإلى ما نوى به سلفنا الصالح إلى حضرة النبي وآل النبي وببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari sama-sama seperti biasa kita niatkan Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadah wa dzikra wa tadhkira lillahi ta'ala. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. 'adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala radiyallahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Qala asy-syekh Sayyid Ahmad Marzuqi fi natmihi matni aqidatil awami. Tafsilu 'ashrin minhum Jibrilu Mikalu Israfilu Azrailu Munkar nakiru wa raqibu wa kadha atidun malikun warid wa nuhtada. Tayyib. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya yang terus menerus sampai sekarang kita masih diletakkan di tempat yang taat, masih diletakkan di tempat di mana orang-orang berkumpul untuk mengerjakan kebaikan, dan masih Allah Ta'ala luruskan niatnya berdasarkan niat awal kita. Semoga niat yang kita lakukan sekarang ini merupakan amal yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akan kita sama-sama mujakarahkan pada hari ini tentang malaikat Raqib dan Atid. Jadi ternyata malaikat Raqib dan Atid itu dalam suatu riwayat mereka atau salah satu daripada malaikat itu naik ke langit dengan gembira. Kenapa? Karena yang dibawa itu adalah amal-amal baik hamba-hamba Allah. Artinya himung melihat manusia banyak yang beribadah kepada Allah, membawa banyak catatan amal baik ke langit. Ternyata sampai di suatu tempat di langit, Allah Ta'ala perintahkan lemparkan amal-amal baik tersebut. Artinya malaikat aja bisa memandang ini baik. Ternyata Allah Ta'ala mengetahui isi hati hambanya.
ternyata kada ikhlas. Jar Allah Ta'ala, aku kada menerima amal ibadah amun tujuannya kada lillahi ta'ala. Nah itu nanti di antara manakib atau di antara karakter perbuatan dari dua malaikat Raqib dan Atid. Jadi semoga amal yang kita kerjakan itu selalu ikhlas, istiqomah dan husnul khatimah. Yang susahnya ini ikhlas sudah ngalih, istiqomahnya ngalih lagi. Kenapa? Karena kita seberataan pasti sudah pernah merasakan ada masa-masanya rajin. Kita nih, waktu anum samalah persis rajinnya kayak waktu nang sudah misalnya umur 40 ke atas, umur 50 ke atas. Artinya terjadi perubahan. Yang asalnya belum rajin menjadi rajin. Maka dalam kitab Ihya itu ada pernah dijelaskan, ajibtu, aku merasa bingung terhadap hamba-hamba Allah yang mereka itu yakin bahwasanya alam ini sifatnya mutaghayyir, berubah. Al-alamu hadithun wa kullu al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadithun. Al-alamu hadithun. Natijahnya alam itu kalau dalam tauhid, hadithun itu, hudus itu wujuduhu ba'da adam, adanya setelah tiada. Kadada dulu hanya ada. Kayak kita nih, asalnya sebelum tulak ke masjid kita berada di tempat masing-masing, di rumah atau di pasar. Lalu ada muncul perbuatan sholat di masjid. Asalnya kadada melakukan sholat, datang ke masjid melakukan sholat. Itu namanya perkara yang hudus. Artinya ada setelah tiada. Jadi aku bingung, dalam kitab Ihya dijelaskan. Ada ulama yang mengambil hikmah nih. Kenapa manusia itu merasa tenang sedangkan ia yakin bahwasanya kehidupan itu kadang di atas, kadang di bawah. Kadang rajin, kadang koler. Kadang beribadah, kadang koler beribadah. Nah, jadi di sini ulama mewanti-wanti waspada, berhati-hati terhadap perkara hidup umur nang ada. Artinya dalam hadis itu hatta sampai dhira'un, sahasta tu selengan, sahasta lagi gawian ini bagus saja, mulai anum sampai umur 50-an, sampai umur 60-an. Ternyata di Lauhil Mahfuz sudah catatan Allah itu min ahlin nar, termasuk daripada penduduk neraka. Sahasta lagi, saingkang lagi hendak masuk surga. Sekalinya dalam jangka waktu saingkang itu Allah Ta'ala mudah aja membalikkan hati seseorang nang asalnya beribadah, asalnya soleh, lalu tak ucapakan sesuatu nang maolah murtad, atau mengucapkan sesuatu yang mengolah 180 derajat tabalik arah. Asalnya arah menuju surga, lalu menuju ke arah yang lain, selain surga, pada nang satunya lagi. Jadi oleh karena itu sama-sama kita berdoa alhamdulillah, alhamdulillah, sebagai perekat, sebagai pengikat, sebagai qaid. Ya Allah, jangan sampai lapas ini nikmat, hakun beribadah ini hati. Jangan sampai, artinya jangan sampai, mudah-mudahan sampai kelak masa habisnya ajal tetap istiqomah dalam kebaikan. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah.
Baik, pada hari ini kita akan memujakarahkan tentang dua orang malaikat, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Raqibun wa Atidun. Malaikat Raqib dan Atid. Ini sudah kita belajar mulai halus, sudah dilajari oleh ustadz ustazah atau guru dan ibu guru, bahwasanya Raqib dan Atid itu adalah malaikat pencatat amal baik dan amal buruk. Ai hafidun wa hadirun. Jadi Raqib itu maknanya hafidun, penjaga yang mengawasi. Wa hadirun, Atid itu hadirun, artinya selalu mendampingi kita. Ada terus malaikat Raqib dan Atid ini mengawasi kita dan selalu mendampingi kita. Wa kullu wahidin minhuma yusamma bihadainil ismaini, dan masing-masing satu dari keduanya dinamai dengan dua nama ini. Wa qila inna ahadahuma raqibun, sesungguhnya salah satu dari keduanya bernama Raqib, wal akharu Atidun, yang lain bernama Atid. Qalahul Bajuri wal Jalalul Mahalli wa huma yaktubanil a'mala, keduanya bertugas untuk mencatat amal kebaikan. Ahaduhuma anil yamin yaktubul hasanat, salah satunya berada di sebelah kanan, itu tugasnya menulis amal kebaikan. Dan wal akhar anis shimali yaktubus sayyi'at, dan yang lainnya itu berada di sebelah kiri menulis amal kada baik. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami ciptakan manusia itu, wa na'lamu, dan kami, kata Allah, mengetahui ma tuwaswisu bihi nafsuh, apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi hatta Allah Ta'ala itu tahu apa yang bergeretek di hati hamba. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami itu lebih dekat kepada itu hamba daripada urat lehernya. Kalau dalam tafsirnya itu min hablil warid, dekatnya Allah lebih dekat daripada urat lehernya, itu masalun, perumpamaan ilmu Allah Ta'ala. Jadi ulama khalaf ketika mentafsirkan kata yang mutasyabihat, kata yang masih samar, itu ditakwilkan kepada sifat Allah yang layak. Artinya tidak mentasyabuhkan Allah Ta'ala dengan perkara hawadits. Perkara hawadits, yaitu laisa kamitslihi syai'un, ada seumpamanya. Jadi di situ maksudnya dekatnya itu dari segi ilmu Allah Ta'ala itu lebih dekat daripada urat lehernya. Allah Ta'ala tahu napa gerak-gerik hambanya. It yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamin wa 'anil shimali qa'id. Ingatlah ketika mencatat dua orang malaikat yang berada di sebelah kanan dan berada di sebelah kiri, qa'id, duduk. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kadada satu kata dari ucapan yang dituturkan melainkan di sisi itu hamba ada malaikat raqibun atid, selalu ada mencatat, menjaga. Jadi dalam Hasyiatus Sawi dijelaskan, apakah memang malaikat ini 24 jam full menjaga manusia, mengawasi manusia,
Dalam Hasyiatus Shawi dijelaskan, fala yufariquhu illa fi mawadhi'a thalathatin. Jadi ternyata malaikat raqib dan atid itu tidak selalu, dalam artian tidak 24 jam berada di samping manusia. Ada 3 tempat malaikat itu kadahakun beparak, artinya menghindar. Yang pertama, fil khala'i, di dalam WC. Artinya di dalam WC ini karena tentunya ada membuka aurat. Dan malaikat, bahkan baginda Nabi mengistilahkan, apakah kalian tidak malu bahwa aurat kalian dilihat oleh malaikat? Wa indal jima'i, dan ketika melakukan hubungan suami istri. Wa fi halatil janabah, dan ketika junub, ketika hadas besar. Malaikat raqib dan atid itu kadada di sisi hamba tersebut. Lalu ada pertanyaan, nah kalau kayak itu perai kita lah, artinya kadada dicatat amal baik amal buruk lah waktu saat itu nih. Bah kalau kayak itu jar, baik kita janabah aja, misalnya nih habis sembahyang subuh janabah sampai parak juhur hanya mandi hendak sembahyang juhur nih, supaya apa? Niatan jar supaya malaikat pencatat amal baik maupun amal buruk kadada, artinya kadada catatan baik ataupun catatan buruk. Istilahnya kan jangan sampai ada catatan buruk, catatan baik ya ada apa dulu, artinya jangan sampai catatan buruk barang dulu kadada nih. Oh ternyata fa idza fa'alal abdu fi tilkal halat, ulama menjawabkan berdasarkan hadis juga, apabila seorang hamba itu melakukan sesuatu pada 3 kondisi itu, pada 3 tempat tersebut, hasanatan au sayyi'atan, baik itu perbuatan baik atau perbuatan yang bagus atau perbuatan yang jahat, arafaha biraihatiha wa katabaha. Jadi malaikat itu di saat 3 tempat itu, apabila melakukan sesuatu nang kada baik, misalnya di WC ini menggawe nang kada baik, atau misalnya jima pada bukan tempatnya, atau misalnya janabah terus-terusan, oh ternyata tetap dicatat. Kenapa? Karena ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala mengolahkan hakikat perbuatan seorang hamba. Apabila misalnya nih gawiannya baik, maka akan terpancar menyembur bau harum. Itu hakikatnya. Artinya apa? Karena nang hakikat kebaikan ini akan diwujudkan di surga. Maka kadada lagi nang bau kada nyaman. Di surga bau harum berataan. Kenapa? Karena hakikat perbuatan baik yang ia lakukan di dunia itu dinampakkan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk yang nyata, memang baunya menampur harumnya. Kebalikannya sama. Orang nang menggawi maksiat itu pada hakikatnya amun dibuka akan telah hijab, itu baunya kaciuman oleh malaikat, artinya menyengat benar nih. Jadi di situ malaikat, oh ini menggawi kejahatan. Kenapa? Baunya kada nyaman. Oh ini menggawi hal nang bagus. Kenapa? Oh ternyata niat ke dalam misalnya WC, di dalamnya itu mengerjakan gawian-gawian yang bagus. Artinya ada sunnah-sunnah yang digawi. Oh berarti terpancar bau harum, keciuman oleh malaikat. Nah disitulah malaikat mencatat. Terus ada lagi beberapa hadis yang menjelaskan tentang perbuatan para malaikat, yaitu malaikat raqib dan atid. Wa akhraja, ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Ani bin Juraijin qala malakani ahaduhuma an yaminihi yaktubul hasanati wa malakun an yasarihi yaktubus sayyiat. Ada 2 malaikat raqib atid, salah satu dari keduanya berada di sebelah kanan menulis
amal nang baik, salah dan satunya malaikat berada di sebelah kiri menulis amal jahat. Falladhi an yaminihi yaktubu bighairi syahadatin min sahibihi. Dan lalu yang berada di sebelah kanan itu mencatat amal kebaikan tanpa perlu bertakun ke malaikat sebelah kiri. Bahasanya, wahai malaikat sebelah kiri, saksikan nah, aku mencatat amal kebaikan, ikam melihat aja kalau nang digawi hamba Allah Ta'ala ini bagus. Artinya amun malaikat itu hendak menulis amal baik, itu kada perlu beizin, langsung catat. Langsung catat. Nah, beda kebalikannya, walladzi an yasarihi la yaktubu illa an syahadatin min sahibihi. Jadi sebaliknya, apabila ada seseorang menggawi amal kejahatan, si malaikat yang berada di sebelah kiri betakun lo, wahai malaikat nang di sebelah kanan, ini nah menggawi maksiat nah kayak apa? Artinya menunggu persetujuan dari malaikat sebelah kanan dulu. Makanya kena ada hadis menunjukkan hadangi dulu, hadangi 6 jam, hadangi 3 jam. Ada riwayatnya 3 jam, ada 6 jam. Apabila inya beristighfar, apabila inya bertaubat, maka jangan ditulis. Artinya diampuni. Ini salah satu rahmat Allah kepada kita. Artinya temanang nang bagus daripada nang ada bagus. Artinya ada tentengannya, levelnya. Apabila hendak ditulis amal kejahatan, hadang dulu, menghadang persetujuan malaikat sebelah kanan. Apabila selama beberapa saat tersebut, selama 6 jam tersebut, kada menulis, kada bertaubat, kada minta ampun, maka ujar malaikat, silahkan. Malaikat yang sebelah kanan silahkan ditulis amal kejahatannya. Dan bahkan malaikat tersebut berdoa, ya Allah, semoga pian ampihakan kami nah bertugas lawan orang yang bermaksiat ini. Karena dalam riwayat itu menjelaskan bahwasanya malaikat nang mencatat keburukan itu dikatakan mereka itu merasa tersiksa, merasa kada nyaman. Kayak apa kada merasa kada nyaman? Gawian nang dilihatnya itu kada bagus. Sama kayak kita aja nih. Jangankan misalnya kita seorang melihat anak kita seorang gawiannya kada bagus, nyamanlah, Mbak. Nyamanlah pikiran. Sedangkan malaikat ini punya hati yang jernih, punya akal yang memang karakternya itu bersih. Sesuatu yang bersih itu pasti melihat nang rigat pasti kada nyaman. Maka ada riwayat yang mengatakan, sudah ada ya Allah, cukup pakan aja nah kami melihat dari si ampun orang ini nah. Jangan lagi kami melihat ini berbuat maksiat. Berarti sama mendoakan amun kada baik berarti meninggal. Artinya ampih lagi nya berbuat jahat, kada nyaman melihat. Jadi malaikat itu bagaimana perilakunya? In qa'ada fa ahaduhuma an yaminihi wal akhar an yasarihi. Seandainya seorang hamba itu sedang duduk, maka salah satunya berada di sebelah kanan dan salah satunya berada di sebelah kiri. Ini apabila kita berduduk. Wa in masya, nah lalu apabila ada seorang manusia itu nah, di mana letak malaikat? Apabila inya sedang berjalan, fa ahaduhuma amamahu wal akhar khalfahu. Jadi malaikat itu apabila kita berjalan, maka inya berada, salah satunya berada di depan, salah satunya berada di belakang. Inilah kayak apalah amun orang misalnya dibukakan hijab nih, kalau melihat malaikat bilang kadada sunyi-sunyi, kadada terasa sunyinya. Kenapa? Selalu ditemani oleh malaikat pencatat amal kebaikan dan keburukan. Itu apabila berjalan. Wa in raqada, dan apabila kita ini berbaring. Fa ahaduhuma 'inda ra'sihi wal akhar 'inda rijlaihi. Maka salah satunya itu berada di kepala dan salah satunya berada di kedua kaki. Terus ada lagi riwayat yang mengatakan bahwasanya diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pernah bersabda, malaikat itu bolak-balik bergantian di waktu malam dan di waktu siang dan berkumpul di waktu sholat fajar.
Ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu ganti sip. Nah, jadi pas waktu sholat fajar itu berganti, nang di atas turun ke bawah, nang di bawah naik ke atas. Wa sholatil fajri, artinya amal baik atau amal buruk kita tuh naiknya kapan? Naik ke langitnya wayahapa. Fi sholatil fajri wa sholatil asar. Tsumma ya'rujul ladina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum, lalu betakunai Allah Ta'ala lawan malaikat nih. Padahal Allah Ta'ala itu maha tahu. Kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Lalu malaikat menjawab, kami ya Allah meninggalkan mereka dalam keadaan sholat, baik itu ketika sholat asar ataupun sholat subuh. Artinya habar nang disampaikan kepada Allah itu kisahnya nang bagus-bagus saja. Terus ada lagi riwayat yang mengatakan, diriwayatkan daripada Abi Umamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata baginda Nabi, malaikat yang sebelah kanan itu merupakan jenderal, artinya amir, pemimpin kepada malaikat yang di sebelah kiri. Apabila seorang hamba melakukan kebaikan, langsung situ sini malaikat sebelah kanan mencatat 1 kali kebaikan dibalas dengan 10 kali gandaan. Ini nikmatnya kita telah. Lalu apabila ada menggawi kejahatan, lalu si malaikat yang di sebelah kiri nih hendak mencatat, oh hadang dulu, amsik, tahan dulu malaikat sebelah kiri, tahan. Maka malaikat sebelah kiri menahan, ada hendak menulis nih. Selama berapa jam? 6 jam. Ada riwayat yang mengatakan 7 jam. Apabila dalam jangka waktu 7 jam 6 jam itu beristighfar kepada Allah, kada ditulis amal kejahatannya sedikit pun. Wa illam yastaghfirillah, lalu apabila inya kada minta ampun, kada beristighfar, maka ditulis satu amal kejahatan. Ada riwayat lagi yang lain mengatakan bahwasanya, nah ini kisah malaikat aja melihat amal baik himung sekali pas naik ke atas langit, ditakuni Allah Ta'ala, itu buang aja amal baiknya. Ini yang terdapat dalam, kalau kada salah hilap, Syiarus Salikin. Proses amal kita itu naik ke langit itu ternyata ada pos-posnya. Ada pos riya, ada pos ujub, ada pos sum'ah, ada pos kibir, macam-macam sifat penyakit hati. Apabila ada penyakit-penyakit hati itu, maka kada sampai amal baik kita di catatan amal-amal orang nang soleh. Artinya kada diterima, kada sampai. Jadi ada riwayat yang mengatakan bahwasanya baginda Nabi pernah bersabda, sesungguhnya malaikat itu naik ke langit bi'amalil abdi min ibadillah, membawa amal-amal hambanya. Yukthirunahu wa yuzakkunahu, banyaknya ujar malaikat amal-amal hamba pian ya Allah. Wa yuzakkunahu, bagus-bagus benar amalnya. Artinya bagus-bagus benar kaciuman bau harumnya. Hatta yantahu bihi haitsu sya'allah min sultani, sampai pada suatu tempat yang Allah Ta'ala kehendaki. Fayuhillahu ilaihim, lalu Allah Ta'ala mewahyukan kepada malaikat, innakum hafadhah, bahwasanya kalian ini malaikat hafadhah yang bertugas untuk mencatat amal hamba-hambaku, sedangkan aku ini bersifat rakib, maha mengawasi, mengintai hambaku. Ala ma fi nafsih, terhadap apa yang tergeletek dalam hatinya. Bahwasanya hambaku ini kada ikhlas beramal ibadah. Jadikan amal kebaikan yang ikam bawa itu lemparkan ke sijin. Sijin itu adalah kitab yang mencatat perbuatan orang-orang yang durhaka. Artinya amal baik, rupanya baik, ternyata hasilnya kada baik. Ini yang kita takutakan adalah kadang-kadang kita himong
himung melihat amal kebaikan kita nih. Alhamdulillah. Tapi ternyata bagi orang yang mempelajari tentang penyakit hati, sekalinya masih banyak yang perlu lagi dibenahi. Oke lah misalnya, alhamdulillah nih, gawian itu bagus, sembahyang 5 waktu, katujuh ke pengajian, lawan orang baik, tapi ternyata talisik, nang paling ngalihnya, bahkan kata Habib Ali Al-Jufri, termasuk sombong apabila kadahakun menerima kebenaran. Ini misalnya kita nih bos, mengatakan sesuatu tapi sesuatu itu salah. Lalu ada anak buah misalnya memadahkan, anu bos saya pian tak salah. Sarik si bosnya, ikam nih bawahan kudu sabuk pandir. Ikam nih tahu apa? Misalnya apalagi inilah cobaan gasan nang istilahnya Allah Ta'ala takdirakan diletakkan, diandak di tempat ma'ajar, di tempat yang Allah Ta'ala muliakan. Di antaranya gawiannya itu, bacaannya itu mengesahkan tentang Allah, mengesahkan tentang Rasulullah. Tang tak salah, maka nangarannya manusia ini i'tiraf aja tah, mengakui aja, ada aja kekurangannya tuh, ada aja. Kayak apa aja kita tuh sempurnanya, tetap selalu ada celah-celah untuk dikatakan bahwa kita itu kurang. Tapi selalu ada juga celah di mana kita itu untuk tetap optimis. Ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, celah-celah nang kurang ini terkadang menjadi ujian buat kita masing-masing. Termasuk kepada mukri. Hatta kata Habib, ketika ada orang yang seprofesi dengannya, artinya seprofesi itu sama gawian. Anggap misalnya ini sama-sama ma'ajar. Ternyata nang sama seprofesi ini si kawan nang lebih sukses, si kawan nang lebih bagus. Lalu ternyata bahiri rasa kada nyaman hati, artinya nih mahiri ada muncul, dikhawatirkan muncul hasad, muncul hikit, dengki, maka itu termasuk penyakit hati. Kadalah ngalih benar, artinya atur hati nih sekira bersih, sekira bagus, ternyata jatuh bangun juga. Artinya jatuh bangun tuh kadang kawa, kadang kada. Maka pernah belajar di antara fungsi daripada Allah Ta'ala itu Maha Ar-Rafi'u dan Maha meninggikan, Maha merendahkan. Jadi apabila Allah Ta'ala ingin meninggikan hambanya, maka Allah Ta'ala mudahkan hati hambanya untuk mengembalikan sesuatu itu kepada Allah. Artinya apa? Itu Allah Ta'ala menghendaki bahwasanya inya lebih sukses, bahwasanya inya lebih alim, bahwasanya inya lebih masyhur, bahwasanya inya lebih bagus. Jadi yang ikam protes ini siapa? Inyanya kah? Allah Ta'ala nang sudah menulis dalam catatan Lauhil Mahfuz kah? Nang diprotes. Artinya ini menggeret TKK atau menyindir diri kita sorangan. Cuman meskipun ingat kayak itu telah kadang masih aja tetap rasa hati kada nyaman. Tetap hati rasa kada nyaman. Sama ketika kita sarik misalnya. Sarik itu tahu aja ini sudah terjadi nah. Dan segala yang terjadi itu kada lepas lawan kehendak Allah Ta'ala nah. Ini gawian anak nah, gawian kakanakan nah. Gawian kakanakan ini inya masih belum bakal. Lalu ketika inya menggawi sesuatu nang kada bagus, inya kada bakal. Sarikkah kita? Jadi sarik lawan siapa? Artinya sarik nang limpat nih. Artinya emosi nang limpat. Ini sarik lawan siapa? Sarik lawan Allah Ta'ala nang sudah menciptakan gorizah kakanakan ka itu kah? Atau sarik lawan kakanakannya kah?
Sarik lawan kakanakannya, ulun kada bakal bahayanya. Terus sarik lawan Allah Ta'ala berartilah. Nah tentu apabila Allah Ta'ala hendak meninggikan hambanya, maka Allah Ta'ala mudahkan untuk mengembalikan hatinya bahwasanya segalanya itu kembali kepada kehendak kudrat dan iradat Allah. Makanya di antara padilat kita belajar sifat 20 itu supaya melapangkan hati. Jangan sampai istilahnya kalau sarik itu sarik habis-habisan. Sarik-sarik itu kawa sarik membulikakan kepada sarik nang kira-kira sewajarnya aja, atau membulikakan bahwasanya ya Allah, nah ini ya Allah alhamdulillah taringan hati ulun ya Allah. Oh kalau kayak itu kita mencari solusi, aja lagi ada mencari hampas pangkung, ada mencari solusi kayak apa caranya lebih baik, kada mencari kayak apa caranya supaya kakak-kakak ini dijewer behimat, disarik ke behimat. Nah artinya kembali kepada memikirkan bahwasanya segala sesuatunya itu tentu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berikhtiar mencari solusi, dan ikhtiar kita itu pun tentu dengan kudrat iradat Allah. Artinya kada lepas bahwasanya Allah Ta'ala mengolahkan jalannya pun untuk solusi itu Allah Ta'ala juga. Makanya oleh karena itu kita husnudzon kepada Allah, moga-moga hidup kita nang kira-kira berapa puluh tahun lagi, panjang lagi perjalanan nih, amun masih panjang umur, amun masih pendek umur, mudah-mudahan ikhlas, istiqomah, diterima amal kebaikan yang bagus-bagus, artinya kada dilemparkan kepada tempat catatan orang-orang yang durhaka. Na'udzubillah. Nah, terus lagi ij'aluhu fi sijjin. Qala wa yas'aduna bi amali 'abdin min ibadillah. Lalu ada pulang malaikat naik ke langit membawa amalan hamba Allah, tapi payastaqillunahu, menganggap bah ngini aja amalan kada sada berapa ngini. Wa yuhaqqiruna, meremehkan sampai kepada suatu tempat di mana yang Allah Ta'ala kehendaki. Lalu Allah Ta'ala mewahyukan kepada malaikat tersebut, wahai malaikat, engkau aku tugaskan menjaga, sedangkan aku bersifat raqibun, maha mengawasi luar dalam. Maafi nafsih, aku tahu, ajar Allah. Fadha'ifuhu, maka lipat gandakan kebaikannya, ikam catat itu nah banyaki lagi, tulis lagi. Walahu waj'aluhu fi 'illiyyin, dan jadikan amal kebaikannya itu di buku, di kitab catatan orang-orang perbuatan orang-orang nang soleh. Jadi kada kawa juga ternyata kita makanya kita kada kawa meremehkan orang lain. Kenapa? Karena hak prerogatif itu di tangan Allah. Kada kawa kita meremehkan orang nang amalnya baik, masih amalnya baik itu biarpun sedikit tapi ikhlas. Tapi amun banyak ikhlas bagus lagi. Tapi seandainya kita memandang kepada kita nang pengoler nih, memandang kepada kita nang pelapahan orangnya, pendulakan orangnya, penjenuhan orangnya, artinya kita memandang kepada nang kita ini ya mau umpati sedikit barangnya saculit tawadu barang saculit tawadu, meskipun bukan tawadu pang dasar hakikatnya kayak itu. Artinya masih berproses, semoga dengan mujakarah kita kawa menjadi lebih baik. Demikian daripada di antara manakib malaikat raqib dan atid. Semoga apa yang kita mujakarahkan ada berkahnya, ada manfaatnya, dan semoga apa yang kita mujakarahkan itu bukan hanya sekadar ucapan yang mudah diucapkan, akan tetapi selain itu semoga Allah Ta'ala mudahkan juga kita kawa ma'amalkan. Artinya kita tahu sudah amalannya kayak ini, hendak kayak hati sudah, berniat tai sudah, bahkan ada dalam hadis itu berniat gen dapat pahala sudah, ada bakahandak anak menggawi nih dapat pahala, tapi kita kada hendak sampai niat aja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan
kita menggawinya sampai nang istilahnya bagus, dasar bujur bagus di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah taala mengabulkan hajat-hajat kita, hajat kedua orang tua kita dan hajat seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, dan menganugerahkan kepada kita sabarataan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mendapatkan anugerah hati yang ikhlas, istiqamah dan husnul khatimah, dan tujuan akhirnya adalah dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh di dalam surga Firdaus bi ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ila man bihi salafuna salih ila hadratin nabi wa alin nabi wa bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal istiqamata wa husnul khatimah bi jahi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali baitih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.